Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang yang namanya anak indigo. Di konten-konten YouTube, TikTok, Instagram, dan lain sebagainya itu banyak kita lihat atau kita temui orang-orang yang mempunyai kemampuan indigo. Mereka bisa melihat makhluk gaib, melihat masa lalu, bahkan melihat masa depan, dan lain sebagainya. Di pertemuan ini kita akan bahas tuntas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. La hawla wa la quwata illa billah. Selamat datang, selamat berjumpa kembali para pemirsa sekalian di channel Spiritual 21, Investigasi Supranatural Tanpa Batas. Fenomena anak indigo itu telah mendapat perhatian banyak pihak karena anak indigo itu punya ciri khas dan dianggap aneh. Keanehan ini ditandai adanya suatu aktivitas di luar kebiasaan manusia, yaitu mereka bisa membaca karakter seseorang, mengetahui hal-hal gaib, melihat jin, dan lain sebagainya. Sehingga terkadang orang yang mempunyai anak semacam itu merasa ketakutan. Siapakah anak indigo itu? Istilah anak indigo diketemukan oleh Nancy Armthorpe, yaitu seorang ahli parapsikologi, guru, dan juga konselor pada tahun 1970-an. Dia meneliti warna aura manusia dan menghubungkannya dengan kepribadian. Menurut beberapa pakar, indigo sendiri itu artinya adalah nila. Anak indigo adalah anak yang memiliki aura nila. Beberapa ilmuwan itu mengatakan bahwa mereka itu memiliki kekuatan supernormal yang artinya memiliki kelebihan khusus, yaitu indera keenam atau sering disebut sixth sense. Mereka pun itu sebenarnya sangat empati dan memiliki rasa iba terhadap orang lain. Namun mereka pun itu bisa menjadi sangat dingin dan tidak berperasaan. Juga bisa bersifat arif melampaui usia yang sebenarnya, pemirsa. Indigo itu bisa muncul sejak usia dini atau saat anak tersebut berinteraksi dengan lingkungan sosial dan paham akan norma-norma sosial yang berlaku. Bisa saja semenjak usia dini atau justru muncul saat beranjak dewasa. Anak-anak yang tergolong indigo itu dalam kehidupan sehari-harinya bisa jadi terkesan biasa-biasa saja, baik dari segi prestasi maupun lainnya. Bahkan ada beberapa yang tidak naik kelas. Hal itu sebenarnya bukan berarti bahwa anak indigo itu adalah anak yang ber-IQ rendah. Malah sebaliknya, kalau diperiksa lebih dalam, IQ mereka itu di atas rata-rata. Beberapa anak indigo memang malas belajar karena sering mengeluh sakit kepala. Sakit kepala tersebut disebabkan karena ada banyak hal yang tidak mereka mengerti yang berada dalam pikirannya, pemirsa. Namun begitu, tidak sedikit anak-anak indigo itu yang terarah dan mampu mencetak prestasi. Menurut beberapa laporan, anak indigo lahir ke dunia ini dimulai kisaran tahun 1980-an. Tetapi jumlahnya itu tidaklah besar. Kelahiran anak indigo meningkat di tahun setelah 1992. Kemudian hampir 90% anak indigo itu dilahirkan di tahun 2005 ke atas. Adanya getaran bumi. Ada suatu teori dari Tom Suhalim yang menyatakan bahwa kelahiran anak indigo karena pengaruh perubahan getaran bumi pada tahun 1970-an sampai dengan 1980-an. Mulai tahun itulah getaran bumi terus meningkat dari tahun ke tahun. Secara metafisik, getaran bumi yang semakin cepat itu akan menimbulkan satu fase yang menyebabkan terjadinya kenaikan tingkat ke dimensi yang lebih tinggi. Secara teoritis, getaran bumi yang semakin cepat akan membuat bumi itu semakin panas dan suhu itu ikut meningkat. Kenaikan ini juga mengakibatkan perubahan yang cukup signifikan sehingga membutuhkan orang-orang tertentu untuk menyeimbangkannya. Kelahiran anak-anak indigo inilah yang akan membantu getaran bumi mampu berjalan lebih seimbang. Misi kelahiran anak indigo. Sebenarnya kelahiran anak indigo ini ke dunia ya bukan tanpa alasan, melainkan ada misi khusus yang memang diembannya. Misi itu pun beraneka ragam, yaitu misi dalam hal kesenian, dalam hal pendidikan,
ilmu pengetahuan, olahraga, bahkan itu ada yang menjadi seorang spiritualis atau paranormal. Anak indigo itu kebanyakan merupakan pendobrak suatu tatanan yang salah dalam pengelolaannya. Karena bertugas meluruskan ketidakbenaran itu, mereka itu umumnya lahir dengan tipe yang bijaksana. Memang keberadaan mereka dibutuhkan manusia itu dengan prinsip yang kuat untuk membuat getaran-getaran bumi berjalan lebih lembut dan seimbang. Karakteristik anak indigo itu bermacam-macam. Kemampuan indera keenam mereka tidak hanya dalam hal penglihatan, tetapi juga pendengaran, pemikiran, dan lain sebagainya. Mereka itu bisa melihat permasalahan lebih mendalam, intuisi mereka itu biasanya juga sangat tajam sekali. Anak indigo itu terlahir dengan jiwa yang tua atau istilahnya adalah old soul. Dengan kata lain, anak indigo itu mempunyai tingkat kedewasaan dini pada usia yang sangat muda atau ketika masih anak-anak. Sebagian anak indigo bahkan memperlihatkan pertumbuhan jiwa yang luar biasa sejak usia bayi. Misalnya punya kemampuan berpikir analitik dalam memahami fungsi benda-benda dan menilai karakter orang dewasa, mengungkapkan maksud hatinya kepada orang di sekitarnya. Ciri-ciri fisik anak indigo. Anak indigo itu dapat diketahui dari ciri-ciri fisik sebagai berikut. Yang pertama adalah kepala. Karena kemampuan anak indigo ini terletak pada kekuatan jiwanya, bentuk fisik secara spesifik itu banyak terdapat di bagian kepala pemirsa. Ciri khasnya adalah bentuk kepala yang sedikit lebih besar daripada bayi atau anak-anak pada umumnya, terutama pada bagian lingkar kepala. Dahi dan pelipisnya itu juga lebih lebar daripada anak-anak lain seusianya. Kemudian yang kedua adalah telinga. Bentuk daun telinga anak indigo itu adalah sedikit lebih keluar dari kepala. Di samping itu memanjang pada bagian ujung atasnya dan agak menekuk ke atas di bagian bawahnya. Yang ketiga, mata. Anak-anak indigo itu memiliki tatapan mata yang sangat tajam dan dalam. Bagian pupil mereka itu lebih besar daripada anak-anak yang lain pada umumnya. Pada bagian mata anak indigo itu tampak hanya tersisa sedikit ruang itu untuk warna putihnya. Warna hitamnya itu lebih besar pemirsa. Yang keempat, gigi. Susunan gigi anak-anak indigo biasanya terlihat rapi dan sangat bagus. Pada usia bayi ketika mulai tumbuh 1-2 gigi itu mereka cenderung melakukan kegiatan gigit-menggigit itu dengan lebih sering dan intensif. Yang kelima, tanda aneh. Pada anak indigo itu ada semacam tanda aneh yang mungkin ditemukan pada saat kelahirannya dan mungkin terbawa sampai usia beberapa tahun. Tanda itu terdapat pada dahi ataupun di antara kedua mata atau sedikit di atasnya. Pada sebagian anak indigo itu terdapat tanda aneh yang lumayan jelas terlihat. Terlihatnya itu seperti bekas pukulan, di mana pukulan itu membekas dalam warna yang agak gelap tapi agak samar. Kemampuan anak indigo. Terlihat jelas bahwa mereka para indigo itu memiliki perbedaan dengan manusia pada umumnya. Mereka itu memiliki kemampuan-kemampuan yang tidak umum dimiliki oleh orang normal. Kami jelaskan beberapa kemampuan anak-anak indigo tersebut. Yang pertama adalah telepati. Telepati adalah kemampuan membaca pikiran dan perasaan manusia ataupun makhluk lain. Orang-orang indigo itu biasanya bisa melakukan hal ini. Namun mereka tidak akan membeberkan hal ini kepada sembarangan orang ya. Biasanya mereka hanya mengeluarkan isyarat-isyarat tertentu saja. Yang kedua adalah clairvoyance. Orang-orang indigo itu juga ada yang mempunyai kemampuan ini. Clairvoyance itu adalah suatu kemampuan untuk melihat kejadian yang sedang berlangsung di tempat lain. Selain itu, kemampuan ini juga meliputi melihat benda-benda tersembunyi atau berada di suatu tempat yang tertutup. Yang ketiga adalah precognition. Kemampuan anak indigo berikutnya adalah precognition ya. Precognition itu adalah kemampuan memprediksi peristiwa yang akan terjadi. Selain itu, kemampuan ini itu juga tidak hanya memprediksi, tapi bisa menetapkan suatu peristiwa di masa depan. Namun kemampuan ini sulit ya, yang jarang dimiliki oleh manusia indigo. Hanya manusia indigo khusus yang memilikinya. Yang keempat, retrocognition. Retrocognition itu adalah kebalikan dari precognition.
yaitu kemampuan melihat secara batin tentang suatu peristiwa yang telah lalu. Kemampuan ini juga dimiliki oleh orang-orang indigo. Biasanya mereka melakukan retrocognition ini untuk menjelaskan suatu keadaan yang ada di masa sekarang. Biasanya yang dicari adalah sebab-sebab suatu kejadian, orang-orang yang terlibat, ataupun proses kejadian. Yang kelima adalah mediumship. Kemampuan orang-orang indigo selanjutnya adalah mediumship. Mediumship itu adalah kemampuan berkomunikasi dengan roh atau makhluk gaib atau jin dan lain sebagainya, itu untuk menggali sebuah informasi. Biasanya roh-roh ini dimasukkan ke dalam dirinya sendiri maupun ke tubuh orang lain itu untuk dimintai keterangan. Yang keenam adalah analitik. Orang-orang indigo itu mempunyai kemampuan menganalisis data secara cepat, tepat, dan kontinu. Data-data yang tersebar dan acak itu akan dikumpulkan dan saling dihubungkan, terutama yang berhubungan dengan analisis kejadian alam. Kemungkinan besar hal ini berhubungan dengan kapasitas dan kemampuan proses di otaknya itu yang lebih besar dari orang pada umumnya. Itulah pemirsa sekalian mengenai serba-serbi anak indigo. Saya tidak memaksa Anda itu untuk mempercayainya. Ini semua hanya sebagai tambahan wawasan pengetahuan. Mungkin kalau ada yang berseberangan, ya silahkan saja, karena kita mempunyai pendapat masing-masing, mempunyai keilmuan masing-masing yang harus kita jaga. Yang penting kita jangan menyalahkan orang lain yang mempunyai kepercayaan berbeda dengan kita. Dan bagi orang-orang indigo ya di luaran sana, saya mohon maaf apabila penyampaian ini banyak sekali kesalahan. Saya Pati Nur Alam undur diri, akan selalu ada misteri di dunia ini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.